Perkenalkan, nama saya Elsiana Dani Atas sebagai moderator, dan teman-teman saya ada pemateri 1 dan pemateri 2, yaitu Fatih Londong dan Francisca. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pencegahan dan penanggulangan aborsi. Kepada pemateri pertama saya persilakan, yaitu Fatih Londong. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian aborsi. Pengertian aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Praktiknya yang tidak aman juga memiliki risiko kesehatan. Ini cara pencegahannya, yaitu belum ada cara yang terbukti secara ilmiah bisa mencegah abortus. Ibu hamil hanya perlu menjalani kehamilan sebagaimana misalnya untuk mengantisipasi perdarahan yang bisa berujung pada aborsi. Nah, dokter biasanya akan merekomendasikan ibu hamil untuk menekan risiko abortus dengan menerapkan gaya hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen berlapis. Terus, banyak kasus abortus yang tidak memerlukan perawatan sama sekali. Selain mengendalikan perdarahan, bagi pasien dengan golongan darah resus negatif, dokter mungkin bisa memberikan imunoglobulin. Tujuannya adalah untuk mencegah tubuh menghasilkan antibodi yang akan melawan darah janin. Penanganan lainnya termasuk yang pertama itu tilah baring atau bed rest. Yang kedua, membatasi aktivitas. Yang ketiga, tidak berhubungan seksual. Yang keempat, hindar gejala hilang. Yang kelima, obat-obatan tertentu, misalnya hormon progesteron yang dapat menyokong kehamilan. Nah, penanggulangannya yaitu yang pertama, menjaga agar perdarahan tidak terjadi terus-menerus. Yang kedua, menggunakan alat yang steril sehingga luka pada rahim tersebut tidak infeksi. Yang ketiga, menjaga atau menutupi area luka agar tidak terkena air dan benda asing. Kita lanjut di komplikasi. Satu itu ada pendarahan hebat. Kalau darah robek atau lebar terbuka akan menimbulkan pendarahan yang menyebabkan terganggunya keselamatan ibu dan dapat menyebabkan trauma pada rahim. Yang kedua itu ada infeksi terjadi jika penggunaan alat medis yang tidak steril yang dimasukkan ke dalam rahim atau sisa janin yang tidak dibersihkan dengan benar, dan juga faktor penyakit dari ibu. Penanganannya ada menghentikan perdarahan dengan cara lanjut. 2. Infeksi terjadi jika penggunaan alat medis yang tidak steril yang dimasukkan ke dalam rahim atau sisa janin yang tidak dibersihkan dengan benar, dan juga faktor penyakit dari ibu. Penanganannya adalah menghentikan perdarahan dengan cara observasi, penanganan medis, penyuntikan vika, transfusi darah, dan melakukan rujukan mengatasi infeksi dengan cara menggunakan alat yang steril atau pertolongan medis. Sekian dan terima kasih. Siapa yang bertanya? Oke, baik, terima kasih untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Nah, saya akan memberikan ini kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Jika teman-teman ada menyiapkan pertanyaan dari tadi untuk mendengarkan materi 1 dan materi 2, saya persilakan. Saya akan membuka 2 penanya saja. Karena memberikan kesempatan kepada penanya, hanya 2 penanya, waktu kesempatan saya persilakan. Sebelum kalian menyampaikan ini pertanyaan, saya mengenal nama. Saya bertanya, saya pencegahan. Ini saya mau bertanya di bagian pencegahan. Kenapa tidak berhubungan seksual masuk dalam pencegahan abortus? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari teman-teman, apakah mau langsung jawab atau menunggu pertanyaan satu lagi? Oke, baik. Teman-teman dari 2 pemateri memberikan kesempatan 1 lagi untuk bertanya. Jadi perkenalkan nama saya Nelia Kemarin. Saya mau bertanya tentang apa saja obat-obatan yang dalam pencegahan komplikasi aborsi. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Haryanti. Waktu dan kesempatan kepada 2 pemateri untuk menjawab pertanyaan itu. Saudara-saudara. Ini
Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hayati. Apa saja obat-obatan yang digunakan dalam pencegahan komplikasi aborsi? Obat-obatan yang digunakan itu yang pertama itu positif. Obat konsumsi jika terjadi infeksi sedang tapi tidak sampai parah. Terus obat gentamicin. Dia ini dikonsumsi jika infeksi rentan seperti pasien dengan berat badan yang lemah. Baik, terima kasih untuk jawaban. Bagaimana saudara kalian ada tambahan atau khas dari jawaban yang disampaikan oleh pemateri? Baik, terima kasih. Memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Kevin. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fitri. Jadi di sini kita lihat sama-sama itu banyak sekali anak di bawah umur sekarang yang sudah hamil, dan kebanyakan anak di bawah umur itu mau melakukan aborsi, tapi mereka tidak tahu bahwa aborsi itu sangat berbahaya karena rahim mereka itu belum terlalu matang atau kuat. Oke, baik saudara Evelyn, sampai nanti kesimpulan dari jawaban dari saudara Fantri. Jadi dia nih punya apa rahim itu belum matang sehingga terjadi ini komplikasi atau penyakit ini aborsi pada anak-anak yang ini hamil di bawah umur. Bagaimana saudara Evelyn? Apakah ada kesalahan atau belum mengerti atau belum pas dari jawaban tersebut? Ada saya sedikit contoh komplikasi apa yang sering terjadi. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok ada kesalahan dari saudara Evelyn. Komplikasi apa yang sering terjadi? Nah, seperti yang kita sudah jelaskan tadi, komplikasinya itu yang pertama itu pendarahan hebat. Nah, pendarahan hebat itu jika leher rahim robek atau lebar terbuka. Yang kedua itu infeksi terjadi jika penggunaan alat medis yang tidak steril. Oke, bagaimana saudara Evelyn? Apakah pas dari jawaban Vika? Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada pemateri yang dua, dan terima kasih juga untuk dua penanya. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.